Dijuluki sebagai Mekah kecil di Tiongkok karena terdapat banyak sekali masjid di Linxia. Ada sekitar 3.000 masjid dalam berbagai ukuran di kota tersebut. Sekitar 55% warga Linxia adalah suku minoritas yang menganut agama Islam. Suku Hui, suku Tongxiang, suku Pauan adalah beberapa suku minoritas utama di tempat ini. Linxia adalah titik penting dalam jalur sutra, sebuah jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Sekitar pertengahan abad ke-7, orang Arab dan Persia datang ke Tiongkok untuk berdagang dan kemudian menjadi penduduk tetap di sejumlah kota. Lalu pada awal abad ke-13, ketika pasukan Mongolia melakukan ekspedisi ke barat, orang-orang beragama Islam dari Asia Tengah, Persia, dan Arab bermigrasi ke Tiongkok. Mereka bercampur dengan suku Han, suku Mongolia, dan suku Uighur, sehingga membentuk kelompok suku baru, yaitu suku Hui, yang kita kenal sekarang. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. 这个محمد صلى الله عليه وسلم 像这个是 قل أعوذ برب الفلق 像这个是爱这个是 الله لا إله إلا هو الحي القيوم 这个是 قل يا أيها الكافرون 都会读是吧？都会我们从小开始都要学习伊斯兰知识嘛我们也是我们从小开始读双语家里面学习伊斯兰知识学校里面学习中国文化所以阿语也会一点能会基本自己能用的要学会。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman para ikhwan semua untuk melihat bagaimana suasana bulan Ramadan yang ada di Cina, teman-teman. Kita tahu ya, di Indonesia sekarang banyak sekali etnis Tionghoa, etnis Chinese yang memutuskan kembali ke fitrahnya, kembali kepada penyembahan kepada Tuhan yang benar, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini, bagaimana sih situasi di negara Cina sendiri dalam menyambut bulan suci Ramadan? Apalagi kita tahu ada dua suku yang mayoritas itu Muslim, teman-teman, di wilayah Cina. Yang pertama ada Uighur dan yang kedua ada suku Hui. Nah, ini bagi teman-teman yang nggak tahu ya, suku Hui itu adalah suku yang punya posisi penting bagi Tionghoa. Ya, jadi kita tahu Hui ini adalah salah satu suku yang memainkan peranan penting dalam sejarah Cina. Salah satu tokoh yang terkenal dari suku Hui ini adalah Laksamana Cheng-ho. Ya, bagi teman-teman mungkin tahu ya, Sampokong atau Laksamana Cheng-ho. Kalau orang Semarang, Palembang pasti tahu. Karena memang pernah singgah ke dua daerah ini dan tentu saja ke daerah-daerah yang lain. Tapi dua daerah ini cukup lama sehingga sampai dibuat ya peninggalannya. Laksamana Cheng-ho ini adalah orang Hui. Dan Laksamana Cheng-ho ini terkenal sebagai Muslim yang taat. Dan bagaimana keadaan kota yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Hui, ya, salah satunya ada kota Linxia, teman-teman. Kota Linxia ini salah satu kota dengan mayoritas Muslim yang ada di provinsi Gansu. Bagaimana suasana Ramadannya? Ya, kita akan lihat. Dan perlu teman-teman ketahui, kota Linxia ini dikenal di Cina dengan julukan Mekah kecil. Mekah kecil karena di sini sangat gampang dijumpai masjid-masjid yang luar biasa arsitekturnya. Bagaimana suasana Islamnya itu begitu kental di sini. Bagaimana kondisinya? Kita cek. Dijuluki sebagai Mekah kecil di Tiongkok karena terdapat banyak sekali masjid di Linxia. Ada sekitar 3.000 masjid dalam berbagai ukuran di kota tersebut. Sekitar 55% warga Linxia adalah suku minoritas yang menganut agama Islam. Suku Hui, suku Tongxiang, suku Pauan adalah beberapa suku minoritas utama di tempat ini. Linxia adalah titik penting dalam jalur sutra, sebuah jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Sekitar pertengahan abad ke-7, orang Arab dan Persia datang ke Tiongkok untuk berdagang dan kemudian menjadi penduduk tetap di sejumlah kota.
Lalu pada awal abad ke-13, ketika pasukan Mongolia melakukan ekspedisi ke barat, orang-orang beragama Islam dari Asia Tengah, Persia, dan Arab bermigrasi ke Tiongkok. Mereka bercampur dengan suku Han, suku Mongolia, dan suku Uighur, sehingga membentuk kelompok suku baru, yaitu suku Hui, yang kita kenal sekarang. Saat ini, suku Hui telah menjadi suku minoritas terbesar ketiga di Tiongkok, dengan populasi sekitar 11 juta jiwa. Kali ini aku berangkat ke Linxia dari kota Lanzhou, ibu kota provinsi Gansu. Jarak Linxia dari Lanzhou sekitar 150 km. Perjalanan sekitar 2 jam dengan menumpangi mobil. Salju turun dalam perjalanan saya ke Linxia pada hari itu. Kawasan pegunungan di sepanjang jalan diselimuti salju, membuat pemandangannya semakin indah. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sekarang masih dalam suasana bulan puasa di sini, di kota Linxia. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk menelusuri kota Linxia, untuk melihat suasana bulan puasa dan kebiasaan muslim di sini saat bulan puasa. Di sepanjang jalan ini banyak sekali masjid ya. Berselang beberapa ratus meter, pasti ada satu masjid. Dan di jalanan, orang-orang di jalanan, perempuannya pakai hijab, terus laki-lakinya banyak juga pakai peci. Sekarang kurang lebih jam 1 siang di sini. Ini juga salah satu masjid yang ada di kota Linxia. Arsitekturnya juga unik sekali. Perpaduan antara arsitektur Tiongkok dengan arsitektur Arab. Dan kalau kita lihat di atas sana, itu pahatan batu ya. Seni pahatan batu. Jadi masjid di sini bentuknya unik-unik dan strukturnya juga berbeda-beda. Kalau yang di depan ini menggunakan pahatan batu, masjid di depan sana itu pahatan kayu, berstruktur kayu. Tapi arsitekturnya kurang lebih sama juga, bergaya Tiongkok dan Arab. Dan katanya hari ini ada yang meninggal, ada upacara pemakaman di sini lah. Jadi banyak bus di depan masjidnya untuk mengantarkan tamu-tamunya ke lokasi pemakaman. Dan katanya hari ini ada yang meninggal, ada upacara pemakaman di sini lah. Jadi banyak bus di depan masjidnya untuk mengantarkan tamu-tamunya ke lokasi pemakaman. Nah, sekarang aku lagi menelusuri area kota tuanya Linxia, sebuah pemukiman tua suku Hui yang bernama Pafang Shi San Xiang. Pafang Shi San Xiang kalau diterjemahkan langsung artinya 8 masjid dan 13 lorong. Karena di area ini terdiri dari 8 masjid pada awalnya dan 13 lorong. Area ini merupakan pusat pemukiman suku Hui pada zaman dulu. Dan sampai sekarang juga ya. Cuma sekarang area kotanya terus berkembang, tidak hanya di area ini doang jadinya. Sekarang tempat ini sudah dijadikan objek wisata di kota Linxia. Bangunan di sini semuanya bangunan tua ya. Sudah berusia ratusan tahun, tapi tentunya sudah pernah direnovasi, diperbarui.
Dan yang paling terkenal di sini adalah seni pahatan batu. Di mana-mana di sini, satu area ini, banyak sekali dijumpai pahatan batu di atas tembok atau dinding seperti ini. Dan kalau kita lihat seni pahatannya menggabungkan unsur tradisional Tiongkok dengan nuansa Muslim juga ya. Ini juga seni pahatan batu. Dan di sini ada sebuah masjid kuno juga namanya Qingzhen Xisi, salah satu masjid yang ada di Pafang, Shesanxiang. Masjid Barat. Arsitekturnya juga bagus banget, unik banget nih. Penggabungan antara arsitektur Tiongkok dengan arsitektur Arab. Kedua sisinya ada pahatan batu di dindingnya, temboknya seperti ini. Ini ada kaligrafi Arab. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oh, ini bagus banget. Dan di sini ada dijelaskan mengenai awal mula masuknya agama Islam ke Tiongkok. Jadi agama Islam pertama kali masuk ke Tiongkok pada tahun 651 pada masa dinasti Tang melalui jalur sutra. Jalur sutra darat maupun jalur sutra maritim ya. Terus para pedagang Arab dan Persia yang datang berdagang ke sini kemudian melakukan akulturasi dengan penduduk setempat sehingga membentuk sebuah komunitas baru menjadi suku Hui. Dan di sini juga disebutkan totalnya ada 10 suku minoritas di Tiongkok yang menganut agama Islam. Di antaranya ada suku Hui, suku Uighur yang di Xinjiang, suku Kazakh, suku Uzbek, suku Tongxiang, suku Sala, dan masih banyak lagi. 你好。一个10个名字嘛。一个10个名字的叫。对对对，10个少数民族啊。这个清真寺是清朝的时候建的啊。清朝的时候。Masjid ini sudah dibangun pada masa dinasti Qing, pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi. Jadi sudah berusia kurang lebih 300 tahun lebih. Wah, cakep banget nih arsitekturnya. Itu ukiran-ukirannya juga ya, cakep banget. Bagian paling depan masjidnya adalah sebuah menara azan ya, untuk mengumandangkan azan pada zaman dulu. Sebuah menara gitu. Dan tadi aku ada tanya dengan penjaga masjidnya, di sini ada sekolah buat orang yang ingin mendalami agama Islam. Jadi di lantai atas tuh asrama buat mereka yang mendalami agama Islam di masjid ini. Totalnya ada 30 lebih orang katanya yang belajar agama Islam di sini. Tinggalnya di sini juga, kayak pesantren jadinya ya. Kita masuk lagi ke dalam. Wah, ini atapnya juga cakep banget nih. Nah, ini kayak ruang kelasnya gitu ya. Terus di sini ada dituliskan jadwal sholat 5 waktunya. Yang paling terakhir tuh sholat Jumat ya, jam 12.40. Di sini ada patung
yang menggambarkan suasana pada zaman dulu saat pedagang dari Arab Persia datang ke tempat ini dengan berkuda. Ini ada sebuah toko di sini yang menjual aneka ornamen bernuansa Muslim, seni kerajinan tangan gitu ya. Kita coba masuk ke dalam ya.你好，你好，阿萨姆阿莱贡。怎么称呼您呢？穆萨。穆萨。哎，哦，穆萨。您这个店开了多久啊？开了23年。23年了。开了23年。主要是做牌匾是吗？主要是做牌匾，就然后这些工艺品摆件之类的。啊。宁夏反正是比较少数民族比较多嘛。反正卖的比较有特点的东西，也就是些。像阿文的挂画，然后就像这些画是埃及拿过来的，埃及过来的这个从埃及拿过来的那个金线手工刺绣的画，它是用那个草皮上面最早的那个草皮上面印刷的印刷的这样子的画，就比较民族风嘛，民族风特别的。对，那这个是从埃及过来，然后你们再加工是吗？对。从埃及过来的，光是这个画纸，然后这个框呀、边条呀之类、玻璃啊，这都是我们自己做的。他那边光拿过来就是留学生，有些时候去上学呀、去旅游的人过去以后，从那边买过来的东西，然后是家里面用不上了卖给我们，所以我们再拿出来展示出来。哇，这样都好精致啊，看起来。那你们主要销售到哪里呢？就本地，就是我们销售到本地。本地现在修个新房子呀，给人家贺喜呀之类的，就是有些人放的沙发背景，像金房，然后像书房之类的，都是挂一些金文的画，像自己卧室这些都挂一些山水画，像这些铜瓶呀之类都是摆在桌上面的，这些也都是进口了哈。这些是义乌进过来的，浙江义乌那边，浙江义乌进过来的画心，然后我们这边自己组装一下。说本地的话，就是我们自己卖的激光路书法，就是这个阿拉伯文。本地的这个是。这个是我们的有名的这个书法比拉里。这一段经文，这是书法，我们这边写的，它的大意：你们当为真主，全美正朝和副朝。这就是这个意思。这是我们这边有名的书法家写的。有名的书法家写的，叫比拉里。他们没有信仰的这种伊斯兰信仰的知识，所以必须要我们自己设计。明白。我们设计好以后给厂家发过去。然后他们那边有食材，有机器，那么他们喷好以后再发给我们。明白了。我们再销售。包括这个配色啊，这些也是。这都是我们自己做。你们自己做的。自己要做，因为很多经文上面的这个字不能错嘛，你错了，它就意义就翻掉了。对。所以我们必须用我们这边把它设计好，然后再发给你。Jadi ini semuanya didesain mereka ya, kayak ini tulisan kaligrafinya didesain mereka. Habis itu nanti sudah ada desainnya, dikirim ke pabrik gitu ya, di Guangzhou sana. Terus setelah diproduksi baru dikirim kembali lagi ke sini. 像这个雕刻是我们这边自己做的。这个是雕刻哈。刻进去的。刻进去的。玉石里面刻进去，然后喷了油漆。那这个也是手工是吗？手工的，纯手工的。在这做着呢。这个是安拉，这个是穆罕默德صلى الله عليه وسلم。像这个是قل أعوذ برب الفلق。像这个是艾奇克是阿拉胡拉伊拉伊拉或者还有个有。这个是古里亚哎呦很咖啡路呢。都会读是吧？都会。因为我们从小开始都要学习伊斯兰知识的。我们从小开始读双语。
家里面学习伊斯兰知识，学校里面学习中国文化。哦，所以阿语也会，也会一点，但也哦能会啊，基本自己能用的要学会。因为平时也要念古兰经对什么的哈。就念古兰经，主要是为念古兰经。Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum，这样去看，还是看懂了的。这些我们家家户户基本都有。都有。每个人不管他的装饰风格是多么豪华的，他家里面必须有一个这种阿拉伯文的这种相框挂在他家里。哦，这就是你开门就看到这是穆斯林家庭。哦，这个是什么字呢？这是清真言，经典里面清真言。怎么念这个？La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah。哦，这个也很精致，很好看。像这种卖多少钱呢？一般？一个卖500-600。500-600. Jadi satu kayak gini 500 sampai 600 yuan. Kurang lebih 1,2 juta rupiah. 都是木的。Ini berbahan kayu bingkainya ini. Terus kalau yang kayak gini harganya 200 yuan lebih lah, 500.000 rupiah. Karena ini bahannya bukan dari kayu ya, ini dari plastik, jadi agak murah gitu. Lebih murah yang dari plastik kayak gini gitu. Terus ini juga. 这个是我们的这个古兰经当中的经文。你会读吗？会。بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم。你们从小都会？这是我们通过在清真寺里面学习的。哦。我们中国穆斯林是不是大部分的穆斯林他喜欢这些盖碗，然后他可能也是一种中国文化啊，也有些这个非穆斯林同胞们他们也喜欢这种盖碗，类似于这种标志，这就是民族风特色的一种盖碗吧。啊，对，它的这个标志就是我刚才教你的那个言辞，La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah， 没有真因受拜的主，除非是真主，穆罕默德是真主的使者和仆人。对。这个是喝茶，对，这个是喝茶啊。等会儿给你演示一下。然后这个就是大美河州，甘肃临夏以前叫河州嘛。它就非常有特色，就陶瓷这种，对，很有特色这个。对。还有就是花色，看一下。对，哇，这个好好看，都有那个。对，这也是那个民族风特色的。哦，好大这个！这个就是盖碗当中的最大的了，但是它不就是为了来展览的，而不是来用的。哦，那一般你们用这个盖碗用来干嘛？来喝茶还是？等会儿我那个啥，给你说一下，让你尝试一下我们的这个盖碗。好。来，进来了。啊，好。新年的，这样刮茶，
既可以把茶挡住，又可以让水温的温度变低，然后自己喝。这样喝吗？对对，那个时候也不用动就行，喝吧。就这样喝。你会念泰斯米吗？你会念比斯米拉？比斯米拉。对对对，念吧。比斯米拉。没事没事，这是我们吃饭喝水，我们经常穆斯林要的一种就是吃饭和喝水的一种礼节。比斯米拉。很智人智。长一点就是比斯米拉。好烫啊！对，有点烫，慢慢。就这样拿着，然后这样喝是吧？对对对。对了吗？对对对。是的。那不好意思，不好意思。没事没事没事。前面喝，不好意思不好意思。Nah ini teman aku namanya Ibrahim， 你好 Ibrahim。你好，大家好，我是 Ibrahim。那你是宁夏本地人吗？我不是本地人。不是。对。那你是哪里的？我是宁夏的。宁夏的。对对对。然后来这边工作。来这边工作。在斋月的话，大部分这边的穆斯林，除过就是每天的午饭拜功，然后去清真寺上去崇拜真主，再就是在家里，然后去诵读古兰，去做山功，然后在家休息，是这样子的。我们这边一般是女孩子达到9岁，她就要去分斋，然后男孩子达到12岁就要去分斋，就这是穆斯林的教义。从9岁伊斯兰教的教义。明白了。所以这个全球应该都一样的。对对对。我还有一个问题，你们从小都会有那个阿拉伯语名字吗？对，我们是从生下来之后，我们就会请这个清真寺上的这个阿訇，去给我们起这个名字。是那个阿訇起的名字。对对对。我们那边叫imam。对，imam 一样的哈。imam 跟那个阿訇是一样的。对对对。Ini arah kiblat ya kalau mau sholat itu 272 derajat. 印度是宁夏的。宁夏后。Jadi mereka kalau sholat di rumah gitu mau cari arah kiblatnya ke Mekah pakai kompas kayak gini 272 derajat. Aku sempat ngobrol sebentar dengan Musa mengenai ketentuan bagi warga Muslim Tiongkok yang ingin menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah peserta haji harus berusia di atas 18 tahun dan di bawah 75 tahun. Ketentuan ini mungkin sedikit berbeda antar provinsi. Ada juga provinsi yang menetapkan batas maksimum usia peserta haji 65 tahun dan 70 tahun. Bahkan ada provinsi yang mewajibkan usia minimum peserta haji di atas 35 tahun. Kuota peserta haji di Tiongkok sekitar 10.000 orang per tahun, dan biasanya Muslim Tiongkok yang ingin menunaikan ibadah haji harus antri minimal 10 tahun sejak pendaftaran. Biaya berangkat haji dari Tiongkok pada tahun ini sekitar 65.000 yuan, kalau dirupiahkan sekitar 145 juta rupiah. Sekarang aku mau mengunjungi sebuah toko kue yang ada di sini. Sebuah toko kue halal yang sangat terkenal di Linxia. Namanya Long Ting Zai. Let's go. Beliau adalah pemilik dari toko Long Ting Zai. Beliau menceritakan asal-usul mengenai kue halal khas suku Hui yang sangat populer di kalangan muslim maupun non-muslim di Tiongkok. Dulunya seorang kaisar dinasti Qing yang bernama Qianlong menjadikan seorang wanita cantik asal Xinjiang sebagai selirnya, yaitu selir Xiang Fei. Setelah menjadi selir, Xiang Fei tinggal di dalam istana kaisar di Beijing yang sangat jauh dari kampung halamannya. Karena beda budaya dan kebiasaan hidup, selir Xiang Fei sering murung dan merasa tidak betah. Sehingga akhirnya Kaisar Qianlong mendirikan masjid di dalam sebuah taman kekaisaran yang bernama Yuan Mingyuan. Juga mempekerjakan 2 koki dari Xinjiang untuk membuat aneka kue yang disukai selir Xiang Fei. Tidak hanya selir Xiang Fei yang menyukai kue buatan kedua koki tersebut, namun para keluarga kaisar lainnya juga sangat suka memakannya. Tapi umur selir Xiang Fei tidaklah panjang.
Setelah dia meninggal, kedua koki tersebut keluar dari istana dan mulai berjualan di sebuah area muslim di Beijing, yaitu area Niujie. Tak perlu waktu lama, kue buatan mereka menjadi populer di seluruh Tiongkok. Bahkan orang-orang dari berbagai daerah datang berguru kepada kedua koki tersebut, termasuk seorang bernama Ma Yusuf dari Linxia. Setelah Yusuf menguasai teknik pembuatan kue tersebut, ia pun kembali ke Linxia dan membuka toko kue halal khas suku Hui yang bernama Long Ting Zai. 它因为它是有文化、有内涵，大家都爱吃，而且是这个在那个原来没有这个冷冻技术的时候，没有冰箱的时候，这个糕点这个老点心是保存时间最长的一种食品，所以它成了礼品。 各个民族都喜欢的礼品，不论是我们的穆斯林的开斋节也好，正月也好，汉族的这个端午节、中秋节、春节都爱送这个糕点作为礼物。这个啊，今年我们推出了6款斋月礼盒，其中这一款我们是主推的，斋月吉庆。Oh, ini ada hampers khusus Ramadan juga nih, Ramadan Kareem. Dan ini sekarang udah jam buka puasa, aku diajak teman aku Ibrahim. 现在是开斋时间了，要开斋了。是的。那你带我去哪这个？我们去这个新疆大环街。哦，好。Aku temenin Ibrahim buat buka puasa ya. Di sini orang-orang udah pada bersiap-siap. Ibrahim lagi sholat maghrib. Ini sebelum berbuka dia sholat maghrib dulu. Sekarang udah jam 7:24 menit. Sebenarnya udah sampai nih jam berbukanya. Ini lagi nunggu Ibrahim. Dan nanti habis makan, habis berbuka, aku mau ajak teman-teman ke sebuah masjid untuk melihat suasana sholat tarawih di sana. Oh, 谢谢。不客气，不客气。这个叫什么呀？这叫辣子拌面。辣子拌面。 对，辣子拌面你直接倒上就行了。哦，你自己倒。 Nah, ini makannya kayak gini langsung dituang aja. Ini kayak ada daging, cabai, dan sausnya gitu ya. 你们用的，你像那边也用筷子吧？我用的不好看。他们那边你主要是以面食为主，还是以米食为主？我们主要吃米饭。哦，你看，面也吃，那米饭吃的比较多。哦。Mie-nya gendut-gendut kayak gini al dente. Makan. Ini ada cabenya nggak pedas sih. Cabai besar gitu, yang hijau. Terus ini ada daging sapi ya. 那你是一个人在这边打工是吗？对呀。家人都在宁夏那边。对，家人在宁夏。在这边多久了？刚来。刚来的。我们这边工资才1月3000块钱。1个月3000块钱。对。来这边消费也不高吧？这边消费，这一碗面20。20。那这边住呢？我也是要租房子呀。租房贵吗？这个？租房挺便宜的，这边的租房一般就是500、800、1000。哦，从500起是吧？对，500起。500就是很就是差一点的房子。差一点的。对。你租的是一居室还是？对，我租的一个居室，就这么大吧。大概多少平米？一个房间？对，大概有个5平。5平，一个卧室是吧？对，一个卧室。一个月多少钱？500。500。对。谁送我们的？我妈妈。妈妈送你们的，好吧，好，谢谢。谢谢。你吃吧，这个是没事，你吃。你吃。
Adik-adik kecil itu kasih yogurt. Itu 酸奶吧？对，酸奶淋下的。你吃没事？没事，你吃。你先来。来。Nah, ini random banget ya. Tapi ini menarik banget menurut aku. Soalnya toilet di Tiongkok biasanya nggak ada bidet seperti ini. Tapi aku pernah jumpa beberapa toilet yang ada bidetnya. Biasanya ada di masjid, terus tempat-tempat yang banyak muslimnya seperti di sini. Ini bahkan di toilet restorannya ada bidet ya. Udah selesai makan, Ibrahim udah pergi salat tarawih ya di salah satu masjid yang ada di sini, namanya Qingzhen Laohua Si atau Masjid Laohua, salah satu masjid tua yang ada di kota Linxia. Rata-rata masjid di sini udah berusia 400 sampai 600 tahun ya, bahkan ada yang lebih tua lagi. Dan sekarang orang-orang udah pada mulai berdatangan ke masjid untuk sholat tarawih. Tapi karena di kota Linxia terdapat banyak sekali masjid, jadi nggak terkonsentrasi di satu masjid doang ya. Ini aku mau jalan lagi ke depan sana untuk melihat suasana di masjid lainnya. Dan ini satu masjid lainnya sama juga. Orang-orang udah pada berdatangan, udah mulai ramai untuk sholat tarawih. Dan masjid-masjid di Tiongkok semuanya nggak memakai pengeras suara. Dan ini salah satu masjid yang ada di sini juga ya. Udah mulai sholat tarawihnya. Di sini ada tempat wudhu buat cowok. Ini masjidnya juga berstruktur kayu juga nih. Cakep juga nih. Hari ini jadinya kita tur masjid ya di kota Linxia. Terlalu banyak, nggak bisa dikunjungi satu persatu nih. Sekarang jam 2:47. Ini aku mau nyobain sahur di sini ya. Kebetulan nih hotel tempat aku menginap, dia ada kasih kupon sahur gitu di sebuah rumah makan di seberang hotel doang. Jadi aku mau sekalian lihat suasana sahur di restoran tersebut. Katanya sih pas bulan puasa ada beberapa restoran yang buka khusus untuk menyediakan makanan sahur. Sekarang kita langsung aja ya, let's go. Ini suasana
Di jam 2:50, tengah malam. Ini suhunya cukup dingin ya sekarang ya. Suhunya sekarang -4 derajat Celcius. Nah itu warung mie ya di depan sana. Wah, ini rame yang lagi sahur. Sahur dulu. Ini mie daging sapi ya. Suku Hui terkenal dengan mie daging sapinya. Terus nih supnya ditambahin minyak cabai lumayan banyak nih. Lumayan berminyak. Minyak halus-halus kayak gini. Tapi tetap kenyal, enak. Ini. Jadi kalau teman-teman mau main ke Cina, kota Linxia ini adalah salah satu kota yang wajib teman-teman kunjungi ya. Apalagi bagi teman-teman yang agak parno gitu kan dengan makanan-makanannya, takut nanti makan makanan yang haram dan sebagainya. Kalau di kota Linxia ini, Anda akan gampang sekali menemukan makanan-makanan halal. Dan tentu saja banyak sekarang bisa dijumpai makanan-makanan halal di kota-kota besar yang ada di Cina. Karena kita tahu suku Hui ini juga ya lumayan menyebar lah teman-teman. Ya, menyebar dengan cukup rata di Cina. Tetapi memang ada beberapa kota, beberapa daerah yang jadi pusat konsentrasinya. Contohnya di Qinghai, ya Ningxia, terus tentu saja wilayah Xinjiang ya. Jadi memang ada beberapa daerah yang Islamnya itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Oke, mungkin itu yang bisa teman-teman lihat. Ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk main ke Cina, silakan kunjungi. Apalagi kita tahu, di Cina itu juga ada mie sapi, teman-teman. Mie sapi halal yang luar biasa. Punyanya orang Hui. Ya, itu luar biasa. Lamin sapinya tuh, wah, luar biasa enaknya. Bahkan di Jakarta itu juga ada beberapa tempat yang menjual sapi tersebut, lamin sapi tersebut. Oke, mungkin itu aja. Dan sebagai penutup, saya putarkan cuplikan video Jumat Berkah yang kami adakan tanggal 14 Maret kemarin. Ya, kemarin saya sudah tampilkan setengahnya lagi saya tampilkan di sini. Karena kalau dibuat video khusus Jumat Berkah, entah kenapa nggak ada yang nonton. Jadi saya tambahkan saja ya, saya tampilkan sebagai tambahan video saja di konten-konten saya. Oke, ini yang tanggal 14, dan seperti biasa saya ingin menyampaikan juga bahwa Jumat Berkah akan rutin kita lakukan. Bagi teman-teman yang tergerak untuk join, dapat menghubungi nomor WA yang tertera di bawah, ataupun yang ingin berinfak sedekah donasi untuk kegiatan Jumat Berkah kita, dan kegiatan berbagi susu kita kepada anak-anak kecil, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Selamat menyaksikan, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Bentar. Cek. Itu masih mati ya? Oke, Bapak Ibu maaf, teman kami lagi jalan mungkin kurang 5 sampai 10 menitan. Bapak Ibu, iya Pak, kita juga lapar. Tapi menunggu mungkin kita bakal lanjut quiz ya. Bagus. Nah, oke ya, saya menunggu. Yuk, rapi lagi. Perhatikan. Pak, temannya mana Pak? Lagi di jalan. Kita ketemu daerah Bintaro tadi. Ada, tenang aja, bahkan lebih kok makanannya. Sekitar 90 kotak.
Astagfirullahaladzim, kau juga kenal. Siska yang janjiin, bukan aku. Yang janji, ya. Komplain dia, Jul. Untuk mengenangnya minggu depan, insya Allah. Lupa, aman ya. Ya, dikumpulin semuanya. Sudah minta ya. Kemarin nggak komplit nggak datang. Kebetulan ada kegiatan terdesak dan mudah. Oke, yang nggak jawab mungkin angkat tangan ya Bapak Ibu. Yang salah nggak apa-apa, angkat tangan. Kayaknya lampu disenterongin motor enak. Oke, kita balik fokus Bapak Ibu. Ada yang tahu nama paman Nabi Muhammad yang saat pertama kali Nabi Muhammad itu menerima wahyu, lalu bilang ke istrinya Khadijah, terus Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW ke pamannya yang kebetulan pendeta Nasoro. Siapa? Ada yang tahu namanya? Yang mengkonfirmasi Nabi Muhammad. Silakan Mbak. Siapa pendeta Nasrani yang kebetulan pamannya? Iya, pamannya Siti Khadijah. Ah, masih dulu. Kalau Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad. Oke, ganti pertanyaan udah. Bapak Ibu ini pada browsing langsung. Canggih teman-teman, mereka pada punya HP, tanya ChatGPT, setelah satu jawaban salah, tiba-tiba semua angkat tangan, nggak ada jawaban. Oke, lanjut. Ayo fokus. Oke, Bapak Ibu, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Latuf tahan nalpun stontinya, falan mal amiru wa abiruha, walan mal jari dari kanjai." Saat itu lagi terjadi perang Paris, bahkan perang Paris pun sudah dinarasikan di dalam Al-Quran. Dan waktu itu ada sahabatnya tanya ke Nabi. Dia berangan-angan ada dua kawasan besar, yakni Konstantinopel dan Roma. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, manakah yang nanti akan takluk terlebih dahulu?" Nabi Muhammad menjawab, Konstantinopel yang akan takluk dahulu. Penakluk itu adalah sebagai-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebagai-baiknya pasukan dan zaman. Ada yang tahu nggak siapa raja yang nakluki Konstantinopel saat itu? Nama rajanya? Saya. Senggol investor ya? Oke, ada yang tahu? Sekarang kita ada yang tahu bagaimana Yesus berdoa ketika di Taman Getsemani? Lafal doanya. Coba siapa yang tahu? Ini ada teman-teman Kristen soalnya. Oke, saat itu murid-muridnya disuruh berjaga. Lalu Yesus masuk Taman Getsemani. Silakan Pak, dan Yesus berdoa. Loh, bukan, lafal doanya. Ya, sini Pak. Siapa Pak? Pak Yuli. Bapak kalau boleh jauhkan tawan di depan aku. Oke, Pak Yuli.
teman-teman, saat itu peristiwa Yesus lagi dikejar-kejar tentara Romawi. Lalu Yesus salam sembunyi di taman Getsemani. Dan waktu dia di taman Getsemani, dia hendak berdoa. Dan ketika dia berdoa, Yesus menyuruh 12 muridnya, kebetulan yang satu anak, suruh berjaga-jaga. Lalu Yesus berdoa seperti yang dilapalkan Bapak tadi, jikalau cawan kesengsaraan ini ya Bapak, lalu daripadaku, maka sesuai yang engkau kehendaki, bukan daripada kehendak. Oke. Teman-teman, dalam kekristenan, kita mengenal yang namanya nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nah, nabi-nabi di antaranya Nabi Musa itu menuturkan suatu syahadat, suatu pengakuan yang disebut Shema kepada Bani Israel. Bahkan Shema itu dilanjutkan Yesus dan itu dinarasikan di Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Ada yang tahu nggak bunyi Shema yang disebutkan Nabi Musa kemudian dilanjutkan oleh Yesus ketika ada orang Taurat tanya kepada Yesus? Gak ada yang tahu. Oke, gak ada. Jadi aku bantu jawab, semoga yang akan datang Bapak Ibu. Jadi ketika itu Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk mengikrarkan Shema. Dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 tercatat dalam bahasa Ibrani, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita dan Tuhan kita. Lalu di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, saat itu ada ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, manakah hukum yang terutama? Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu yang diajarkan Nabi-Nabi sebelumnya dan juga diikrarkan Nabi Muhammad. Oke, mungkin kita bakal sambung surat lagi. Ada yang bisa melafalkan surat Al-Filun dan tahu nggak ada peristiwa apa sama kita? Surat Al-Filun. Bapak tadi udah belum? Oh belum. Oke. Masih on kan videonya loh? Oke, Bapak siapa? Bapak Rian. Oke, Bapak Rian, gimana surat Al-Filun? Gimana? Alam taro. Ashabil. Fajalahum kasuma. Peristiwa apa itu, Pak? Perang apa? Oke, jadi ada kejadian perang yang dibawa pasukan Abraha, ya, tentara bergajah. Oke, apa dong, Pak Rian? Gol, lu yang pegangnya gol. Apa? Lu yang pegangnya Bu. Ini aja. Coba tanya masalah apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang yang berseru dia Tuhan. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya kita pertanyaan seputar Kristus. Jadi Bapak Ibu, di hari akhir nanti itu ada kesaksian daripada Yesus. Saat itu di hari-hari ini ketika Yesus hidup, bahkan manusia menjalani hari sebelum kiamat, banyak orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, lalu mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Nah, Bapak Ibu, semua yang dilakukan para pendeta, para penginjil, para yang mengaku gembala Tuhan melakukan itu semua. Tetapi ada yang tahu nggak apa yang diucapkan Yesus kepada mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus? Ada yang tahu? Itu ada di Matius 7. Mau kasih bocoran? Ayo yang Kristen mana?
Jadi di hari akhir nanti banyak yang datang kepada Yesus. Tuhan, bukankah aku telah memanggil namamu? Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan dengan namamu? Bukankah aku telah menyembuhkan penyakit pakai namamu? Lalu Yesus bilang apa? Kenapa Gol? Nyariin HP Android belum. Nggak ada yang tahu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi di hari akhir nanti ada banyak rombongan jemaat manusia itu datang ke Yesus. Dalam Matius 7 ayat 19 sampai 21 dijelaskan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku telah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu? Lalu kata Yesus kepadanya, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah. Entah mereka telah bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Bukan itu, tetapi yang masuk kerajaan Allah yang melakukan kehendak Bapa. Kira-kira itu. Oke, kita ganti pertanyaan teman-teman. Ibu bapak ini kalau ditanya persoalan Kristen bisa jawab. Ya, yang Islam tahu. Padahal yang Islam juga yang jawab Kristen aneh. Kita ditanya pertanyaan Kristen, dia juga bengong. Mana? Gak apa-apa. Nyalah kau sebab kau membuat kejahatan itu, kata Yesus. Oke, ada yang bisa sebutin 12 murid Yesus? Ayo, yang Kristen ayo. Masa nggak pernah ke gereja? Biasanya dinyanyi itu. Ada yang tahu nggak?